Selamat malam, saya Tina Talisa. Anda menyaksikan Talk to iNews sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, kami mengundang Anda memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan seputar hal yang kami bahas pada malam hari ini. Ada dua hal yang akan dibicarakan, yaitu yang pertama mengenai erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara, dan yang kedua adalah mengenai penetapan tersangka Dahlan Iskan, dan kita akan bicara soal bagaimana sebetulnya perkembangan proses hukumnya. Kita sekarang akan memberikan kepada Anda bagaimana cara memberikan tanggapan dan komentar atau pertanyaan, yaitu melalui iNewsTVMobile.com, dan malam hari ini kita sudah hadirkan 4 orang narasumber untuk topik Sinabung dan 3 orang tamu untuk membicarakan status tersangka Dahlan Iskan. Tapi sebelum kita bicara soal dua topik itu, izinkan kami berbagi juga mengenai perkembangan kasus Ananda Angelin. Polisi dari Polda Bali dan Mabes Polri terus melakukan pemeriksaan dan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman Angelin di Bali. Yang melakukan pemeriksaan adalah dari tim Inavis. Inavis adalah Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Ini adalah bagian dari DVI, dan DVI adalah Disaster Victim Identification, atau tim yang mengidentifikasi korban dari sebuah bencana, termasuk tindak kejahatan bagian yang diperiksa oleh DVI. Dan bagian dari DVI diantaranya adalah Inavis. Berbagai alat canggih dibawa oleh tim Inavis seperti scanner dan sinar laser untuk menelusuri rekam jejak darah dan jejak kaki pada kasus pembunuhan Angelin. Ada sejumlah bercak darah yang ditemukan oleh tim Inavis di kamar Margaret, ibu angkat Angelin. Sebelumnya tersangka AG membuat pengakuan baru yang mengatakan pelaku pembunuhan adalah ibu angkat Angelin. AG sendiri dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh Angelin dengan ancaman dibunuh dan iming-iming 200 juta rupiah. Sekali lagi ini adalah keterangan yang masih berbeda-beda. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar informasi bahwa ada keterangan dari AG kepada anggota DPR Akbar Faisal bahwa ia diiming-imingi 2 miliar rupiah. Tentu akan terus dikembangkan oleh penyidik bagaimana sebetulnya sebenarnya. Ada lagi kasus kejahatan lain, ini berkaitan dengan narkoba. Sabu diperdagangkan dan cara didistribusikannya yaitu disisipkan ke dalam alat pijat. Jadi ini sekali lagi adalah perhatian kita semua bahwa ternyata banyak cara dilakukan oleh para pengedar. Di antaranya adalah yang seperti kita lihat ini, mereka memasukkan 16 kg paket sabu, dan gara-gara awalnya berkenalan dengan seorang pemijat, akhirnya si sindikat bandar narkoba ini bisa memasukkan sabu ke dalam alat pijat dengan nilai total 24 miliar rupiah. Kemasannya masing-masing 1 kilogram. Sekali lagi dimasukkan ke alat pijat elektronik. Polisi juga menangkap seorang wanita berinisial DY saat hendak mengambil paket barang kiriman alat pijat dari Guangzhou, Tiongkok di kawasan pergudangan. Sindikat narkoba internasional ini mengirim narkoba dari Nigeria ke Tiongkok, kemudian dikemas di dalam casing alat pijat elektronik dan lalu dikirimkan ke Jakarta. Ini semakin membuktikan bahwa polisi harus terus berkejaran dengan semakin kreatifnya cara peredaran narkotika. Janji kami malam hari ini akan membahas mengenai salah satunya Sinabung, dan kita akan menyajikan kepada Anda informasi terakhir terkait dengan erupsi Gunung Sinabung. Kita tahu bahwa Gunung Sinabung statusnya masih awas atau di level 4, dan kita akan melihat bagaimana sebetulnya aktivitas yang terjadi, yaitu meluncurkan awan panas sejauh 3 km, kolom letusan abunya mencapai 2 km yang terbawa angin ke timur gunung. Ini adalah detik-detik luncuran awan panas Gunung Sinabung yang diambil dari radius zona aman 6 km.
Karena ada Mbah Rono di sini, walaupun belum saya perkenalkan, tapi boleh diceritakan kepada kami gambar yang sedang kita saksikan bersama sebagai seorang mbahnya gunung api, Mbah Rono. Awan panas guguran, awan panas berbeda dengan awan panas letusan seperti Merapi tahun 2010, sangat berbeda. Ini hanya karena ada tumpukan kubah lavanya gugur, terbuka tiba-tiba kubahnya, akhirnya keluar awan panas. Ini awan panas yang berjalan demikian cepatnya, sangat cepat sekali. Jangan pernah masuk ke daerah yang memang kita larang karena ini adalah ancamannya awan panas. Jangan terulang lagi peristiwa 1 Februari 2014 di mana ada 17 orang masuk daerah bahaya sehingga tidak bisa terhindar lagi dengan awan panas. Ini kira-kira kecepatan awan panas ini bisa mencapai 200 sampai 300 km per jam. Apapun tidak bisa kita hindarkan, dengan temperatur bisa mencapai 600 derajat Celcius. Jadi sangat berbahaya. Kenapa kami selalu meminta masyarakat mundur sebelum awan panas itu terjadi? Terima kasih, kita akan ngobrol lebih panjang. Sengaja saya tanyakan karena yang lebih afdol, lebih tahu menjelaskan mengenai kondisi awan panas adalah seseorang yang memang ahli di bidang kegunung apian. Bagaimana kondisi warga? Karena lahan pertanian mereka rusak, dalam 2 pekan ini terus terjadi aktivitas Gunung Sinabung. Warga juga berusaha untuk mencegah menumpuknya abu vulkanik dengan menyemprot tanaman mereka. Peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang terjadi selama 2 pekan terakhir berdampak luas bagi masyarakat. Salah satunya ancaman gagal panen yang dialami para petani. Untuk mencegah hal ini, para petani berjuang keras menyelamatkan tanaman dengan cara menyemprot abu vulkanik yang menutupi tanaman. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin tanaman akan layu dan mengering. Kerugian senilai puluhan juta berada di depan mata. Bisa ini dia anggapan dari abu gunung. Rusaklah dia, rusak daunnya lemas. Hingga Jumat dini hari, aktivitas Gunung Sinabung masih tercatat cukup tinggi. Dalam catatan petugas pos PVMBG, setidaknya 45 guguran terjadi dan 2 kali gempa vulkanik dangkal. Status Gunung Sinabung masih awas atau dalam level 4. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Dede Ebenezer Penem memberitakan. Tadi saya singgung ada 4 orang tamu dan 1 orang sudah Anda dengar suaranya tapi belum Anda lihat wajahnya. Kita langsung lihat dari ujung paling dekat dengan saya dulu, Mbah Rono. Beliau kuncinya gunung-gunung api. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat? Sehat. Tapi Gunung Sinabung lagi nggak sehat? Tidak sehat sama lagi sekali. Sehat. Kita akan tanya soal ketidaksehatan atau kondisi sakitnya Gunung Sinabung. Berikutnya ada Pak Margo. Pak Margo ya, Pak Tri dulu, dari Pak Tri. Pak Tri ini adalah Deputi Penanganan Darurat BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian Pak Margo, Direktur Penanggulangan Korban Bencana Kementerian Sosial. Dan kita berjumpa lagi dengan pegiat Sinabung, Bang Justipri Ginting. Sungguh bukan pertemuan yang kita inginkan melihat kondisi terutama gejolak Gunung Api Sinabung yang tampaknya kita sebagai orang awam melihat yang penting kapan sehat nih. Kita akan tanya ke nanti Mbah Rono soal kondisi kesakitan Gunung Sinabung ini. Kami ajak Anda untuk sekarang berangkat dulu ke Karo, Sumatera Utara, mengetahui perkembangan terakhir dari rekan kami Leli Irawan yang ada di sana. Silakan Leli Irawan, apa yang bisa Anda laporkan kepada kami malam hari ini? Leli, silakan. Leli? Talisa dan pemirsa, kami informasikan sejak ditetapkannya status Gunung Sinabung menjadi status awas level 4, pihak pemerintah Kabupaten Karo dan juga TNI terus melakukan evakuasi terhadap warga Gunung Sinabung yang berada di sekitar radius 7 km di sekitaran gunung ke arah selatan dan juga di sekeliling di radius 5 km di sekeliling Gunung Sinabung. Dan evakuasi hingga saat ini terus dilakukan untuk memberikan keamanan kepada warga agar tidak mendekati radius dan termasuk pada zona-zona bahaya. Dan hingga saat ini berdasarkan data dari BPNBD, jumlah pengungsi berada di 10 titik yang tersebar di Kota Kabanjahe dan Brastagi. Adapun jumlah pengungsi hingga saat ini sebanyak 2.608 kakak atau sekitar 9.385 jiwa.
Dan ini sendiri berasal dari 10 desa, yaitu Desa Gurukinayan, Desa Tiga Pancur, Desa Pintu Besi, Desa Sukanalu, Desa Beras Tepu, Desa Sigarang-Garang, Desa Jeraya, Desa Kuta Rakyat, Desa Kuta Gugung, dan Dusun Laukawar, serta Desa Mardinding dan Desa Kota Tengah. Dan ini tersebar di 10 titik yang ada di Kabupaten Karo dan di Kaban Jahe dan Brastagi. Selain masyarakat yang dievakuasi di 10 titik tadi, ada juga beberapa desa yang tersebar yang sudah mendapatkan sewa rumah, sewa lahan dan menetap di hunian sementara. Itu ada sekitar 2.053 KK atau sekitar 6.179 jiwa. Ini berasal dari Sukamria, Bekerah, Simacem, Kuta Tonggal, Beras Tepu, Gamber, dan Gurukinayan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga saat ini beberapa warga juga mengeluhkan terbatasnya lahan posko yang mereka tempati. Dari Kabupaten Karo, kita kembali ke Jakarta bersama Tina Talisa. Terima kasih Leli Irawan dari Karo, Sumatera Utara. Itu adalah yang terkini yang dapat disampaikan dari rekan kami di sana. Mari sekarang kita bertanya lebih detail, terutama sesuai bidang masing-masing, dari BNPB, Kemensos, kemudian Pegiat Sinabung. Yang lebih penting adalah sekarang soal kondisi Gunung Api Sinabung. Mbak Rono ini jadi gurunya para jurnalis, termasuk saya, yang banyak diajari soal bagaimana kondisi gunung api dari mulai level 1, 2, 3, 4, dan terutama mengajarkan bahwa tidak ada gunung api itu yang aktivitasnya nular. Karena masing-masing dapurnya beda. Betul ya, Mbak? Betul. Jadi nggak, kalau Gunung Sinabung sakit, kemudian gunung lain sakit, jangan karena nular, karena dapurnya beda-beda. Nah, kita bicara soal Gunung Sinabung. Apa karakteristik yang demikian membedakan terutama dengan yang paling mudah kita ingat, yaitu Gunung Merapi? Gunung Sinabung itu yang paling terkenal adalah dia memberikan kesuburan yang sangat luar biasa untuk daerah Karo. Jeruk Medan itu tidak datang dari Medan, datang dari Karo. Nggak ada Sinabung, tidak ada jeruk Medan. Itu dulu, karena kesuburan. Terus mereka Sinabung ini letusan terakhir kira-kira tahun 800. Tidur lama, semua terlena. Kemudian meletus tahun 2010, akhir tahun 2013 meletus. Saya panggil Pendeta Agustinus dan teman-teman datang ke UN OCHA. Saya bilang, kalian siap bahwa ini akan sangat lama. Karena tidurnya lama. Dan yang menjadi risiko tinggi dari Gunung Sinabung, kalau dilihat dibandingkan dengan gunung api lain seperti Merapi, Kelut itu, sebetulnya letusan Gunung Sinabung itu relatif kecil. Awan panasnya tidak pernah lewat dari 7 kilo. Letusannya paling tinggi 10 km di akhir 2013, awal 2014. Hanya jadi masalah karena gunung ini cukup lama tidak meletus, sehingga penduduk itu sangat padat sekali dalam radius yang sangat dekat dengan puncaknya. Yang menjadi masalah begitu gunung ini meletus, jelas banyak yang menjadi korban. Ini yang jadi masalah. Dan lamanya ini karena memang sangat lama istirahat. Kalau ditanya, saya bukan dukun ramal kapan akan selesai letusan Gunung Sinabung. Kalau ditanya kapan Gunung Sinabung meletus, dari data yang ada, saya yang bisa jawab begini. Dalam waktu dekat, kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan Gunung Sinabung akan berhenti meletus. Hari ini saja, dari pukul 11 siang tadi sampai pukul 8 awan panas guguran ke arah tenggara timur dengan jarak luncur maksimum 3 km, dengan ketinggian letusan abu vulkaniknya maksimum 2 km. Karena angin demikian kencang tertiup ke arah timur, besar kemungkinan memang abu vulkanik itu bisa sampai Medan. Itu bisa yang bisa sampai Medan. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya, tapi ini yang paling penting kita garis bawahi bersama bagaimana penanganan kepada warga, karena tadi Mbak Rono mengatakan kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan bahwa aktivitas Gunung Api Sinabung akan berhenti dalam waktu dekat. Begitu ya, Mbak? Betul. Kita lanjutkan sesaat lagi.